Assalamualaikum, Saribatangku. Nah, Info Pro Makassar kali ini berada di kawasan Camp Malino. Nama tempatnya Embun Pagi. Tempatnya keren banget nih, Saribatang. Di belakang ini ada dua gunung, yaitu Gunung Bawah Karen dan Lempo Batang. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan owner dari Sesean. Nah, sedikit tentang Sesean itu adalah tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan perlengkapan atau peralatan camp. Nah, Sesean ini menyediakan itu. Jadi kemana-mana, kita akan ulas dengan beliau. Nah, Saribatangku, kita sudah bersama dengan Om Asrul. Om Asrul ini adalah pemilik atau owner dari Sesean Outdoor Equipment. Nah, sedikit tentang Sesean sebelum kita lanjut ngobrolnya dengan Om Asrul. Sesean ini adalah tempat di mana tersedia perlengkapan atau peralatan camping di Om Asrul. Iya. Nah, jadi kantor-kantor atau individu yang mau camp tapi tidak mempunyai perlengkapan, nah boleh dapatnya di Sesean. Oke, Om Asrul, saya kembali ke Om Asrul. Sesean berasal dari nama apa? Kenapa kita memilih harus Sesean begitu? Hanya kemarin ya, yang saya mau pertama-tama saya buka ini. Iya. Cari dulu nama yang berhubungan dengan gunung. Berhubungan dengan gunung yang ada di Sulawesi. Iya. Nah, saya cari Bawah Karaeng. Sudah terkenal Bawah Karaeng, ya. Sudah tidak asing nih terdengar di Batan juga ya. Iya. Saya kiranya saya biasa main di saya Sesean nih. Saya saja dulu Sesean. Dan kayaknya ada juga nilai edukasinya di situ, Mas Rul, karena banyak orang tidak tahu. Nah, kayak saya ini, baru piku saya ku cari-cari, oh ternyata Sesean itu nama gunung di Sulawesi. Kalau kita mulai merintis ini Seseannya ini, bagaimana ceritanya? Kenapa kita terjun di dunia ini? Apakah kita memang suka atau hobi camp, hobi, atau memang di sini nih banyak peminatnya begitu? Mungkin bisa kita cerita ke Saribatang, Om Asrul. Awal pertamanya itu saya lari terjun ke ini kan memang hobi ya. Iya, hobi. Pikir dia kan pertama-tama saya kan rintis buat tenda 3. Terus dulu nama belum ada, belum ini. Tapi saya cari nama yang ini. Nah, itu yang bisa masuk. Iya. Kira-kira berapa bulan yang lalu? Tambah lagi. Iya, karena saya dengar cerita itu. Awalnya kita cuman titip-titip. Iya, titipnya. Punya kita tenda 2 sampai 3. Terus ada yang mau sewa, kita titip ke tempatnya teman. Iya, betul. Jadi mulai dari situ akhirnya bertambah dan semakin besar sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Nah, itu yang menarik itu, Mas Rul. Yang sering menyewa alat ini itu kebanyakan perkantoran ya. Iya, atau individu kayak semacam saya ini yang mau camp tapi tidak punya alat. Jadi kebanyakan yang mana yang sering pakai jasa tak? Sama, individu, banyak juga, perkantoran juga banyak. Nah, kalau yang perkantoran itu berapa biasa itu? Nah, berapa banyak biasa sewa ini tenda? Ya, kadang-kadang paling dibawa 50, kadang 100, dan 250 sampai 300. Paling banyak 300. Iya. Luar biasa, Mas Rul. Jadi yang pakai ini tenda vendor-vendor juga Iya, vendor-vendor. Kayak perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan Jarum. Iya. Sudanesian. Samitra. Itu dipakai event apa itu, Mas Rul? Untuk outbound ya. Outbound? Iya. Jadi itu family gathering juga. Nah, kalau perkantoran kan mungkin family gathering, Iya. Nah, kayak ini yang saat ini yang terjadi setelah acara ini, ini
event bikers, salah satu bikers di Sulawesi. Sulawesi, ya. Nah, ini berapa tenda ini digunakan ini? Gunakan kemarin itu sudah 50 ya. Ada sekitar 50. Wah, luar biasa. Dan itu semua paketnya. Harganya per tenda itu berapa, Mas Rul? Itu sekarang ini yang tadi yang dia pakai Tiger. Iya. Biker. Dia 50 per tendanya. Per tenda? Iya. 50 paket. Jadi untuk kapasitas berapa orang itu, Mas Rul? 3 orang, 2. 3 orang, 2 sampai 3 orang. Ya. Nah, kalau misalnya kita sewa itu yang kapasitas 2 sampai 3 orang, itu kan harganya 50. Iya. Itu apa saja fasilitasnya? Dia matras. Iya, matras. Tenda saja. Tenda sama matras. Iya. Terus ada penerangannya mungkin? Kalau penerangan lain paketnya dia. Oh, begitu. Iya. Jadi ada lagi harga lain. Iya. Itu harga berapa itu yang paket kalau selanjutnya? Paket penerangan yang selimut dia kena 70-an. 70. Itu kapasitas berapa orang itu? Dia 3 sampai 2 orang juga. Oh, 2 sampai 3 orang. Nah, terus kalau misalnya yang 4 sampai 5 orang, 100 ya. Itu 100.000. Paketnya itu fasilitasnya itu tenda, matras, penerangan dengan selimut. Tapi di tengah-tengah 50 dengan 100 itu ada lagi 70.000. 70.000 seperti yang dipakai sama salah satu bikers di Sulawesi. Jadi 70.000 itu, tapi fasilitasnya cuman tenda kapasitas 2 sampai 3 orang, terus fasilitasnya matras dan penerangan. Murah sekali tuh, Mas Rul. Ya kan saya cari juga. Kan biasa kalau teman-teman kan pelanggan apa? Iya, pelanggan, customer. Jadi buat apa mahal kalau misalnya bisa dikasih murah tapi lancar. Kayak begitu deh, Mas Rul. Nah, terus selain tenda, Mas Rul, dengan perlengkapan yang tadi itu, ada peralatan lain yang Mas Rul sediakan? Iya. Yang di luar tenda mungkin? Kerel. Nah, kerel. Kompor mungkin, Mas Rul? Kompor juga ada. Kompor dengan tabungnya? Tabungnya. Itu kalau disewa tersendiri itu harganya berapa, Mas? Tersendiri kompor kan dia kena 10 ribuan lah. Perbuatanku kompor 10.000 sudah dipakai sehari itu, Mas Rul. Sehari, ya. Sewanya? Sewanya. Oh, berarti hitungannya ini, Mas Rul, kalau misalnya dipakai ini perlengkapan tak itu hitungannya sehari. Iya. Terus kalau SB berapa? SB 10.000 juga per harinya. Murah sekali itu, Om. Nah, tapi terkait ininya, keamanannya itu, Mas Rul, atau mungkin kalau misalnya sudah dipakai ada yang rusak kah, atau ada yang tidak kembali? Itu risiko. Tapi pernah terjadi tuh, Mas Rul? Ya, pernah terjadi. Apa itu yang terjadi? Biasa kan untuk individu aja. Iya. Anak sekolah. Iya. Tapi jarang kalau untuk ini sama saya ya. Jarang ada, tapi baru 1 kali terjadi sama saya. Setelah saya kenal orangnya. Biasa teman-teman separuh. Jadi tidak masalah ya? Iya. Apakah kita aktif Ki untuk peremajaan, maksudnya pembaharuan? Ya, sering. Kalau sudah 5 kali, 6 kali pakai, pembaharuan lagi. Ganti? Enggak, tetap dipakai, tapi mungkin dibersihkan. Iya, dibersihkan. Nah, itu cara membersihkan tenda seperti ini bagaimana, Mas Rul? Apakah dicuci juga, atau disiram-siram, atau ada teknik khusus? Ya, teknik khusus, direndam saja. Direndam saja, baru dijemur? Jemur. Nah, terus bagian dalamnya ini, Mas Rul, supaya tidak apek baunya, itu bagaimana cara? Saya semprot kalau sudah dipasang itu semua, kalau ada kegiatan-kegiatan, saya semprot yang parfum. Oh, jadi kasih harum-harum tuh, jadi iya, dikasih harum-harum, disemprotin parfum, jadi bukan cuma baju, bukan cuma badan yang disemprot parfum, tapi supaya orang enak juga. Supaya enak juga baunya kalau misalnya masuk. Kalau ini, Mas Rul, kalau misalnya kita mau sewa tenda, ada syarat-syaratnya? Kalau misalnya individu, apa persyaratannya? Persyaratannya itu KTP dan SIM. KTP, salah satunya itu? Salah satunya. Oh, berarti mungkin KTP-nya mau Mas Rul, karena kalau SIM-nya ditahan, dia jalan ke tempat camp, betul. ada operasi. Kadang-kadang tidak ada, karena teman, biasa kan rata-rata teman-teman, atau teman yang bawa temannya. Itu yang orang yang dipercaya, Mas Rul. Tapi kalau misalnya orang yang cuman lihat
Om Masrul di media sosial, terus dia mau sewa perlengkapannya Om Masrul, itu kan butuh jaminan. Nah, berarti jaminannya itu, persyaratannya itu KTP-nya. Nah, terus kalau perkantoran Om Masrul, itu persyaratannya apa Om Masrul? Kalau untuk, nah kan biasa kan ikut audiens dulu. Meeting dulu? Meeting di tempatnya? Iya. Nah, berarti hanya sekedar kesepakatan lisan? Iya, lisan. Itu aman menurut itu Om Masrul? Alhamdulillah aman lah. Karena kita mungkin saya tahu kantornya di mana, terus kita tahu orang yang berurusan dengan Om Masrul mungkin, Oke. Ada minimal atau maksimalnya tenda tak dipakai kalau perkantoran? Iya, biasa kalau peserta itu kurang lebih 200 itu ya kan, biasa pakai 50 tenda sampai 70 tenda. Oh begitu. Kalau untuk bikers biasa memang ya ratusan, 250 tenda, 300. Banyak tuh Om Masrul. Berarti harus memang tempatnya juga, ini tempat campnya juga harus luas. Luas ya. Iya. Nah, kalau misalnya individu Om Masrul, cara bayarnya bagaimana? Kalau misalnya mau sewa? Iya. Misalnya saya nih mau sewa tenda tak, apakah saya bayar duluan? Bayar duluan. Ya. Oh, bayar duluan. Bayar duluan, pinjam tendanya, jaminkan KTP-nya. Iya. Selesai acara kembalikan. Kalau misalnya lewat dari perjanjian, misalnya perjanjian 1 hari, tapi ternyata ini acaranya dua hari dikembalikan, kita kenakan lagi biaya sama dengan kesepakatan awal. Berarti anggaplah misalnya 100.000 nih, perjanjiannya sehari. Tapi ketika dikembalikan itu ternyata 2 hari, berarti bayarnya tambah lagi 100.000 nantinya. Oh begitu, Di. Oke. Kalau misalnya perkantoran, bagaimana sistem bayar tak? Dia biasa kan bayar di belakang. Kadang dia DP dulu. DP. Oh begitu. Jadi kalau perkantoran sistem bayarnya itu DP dulu, sekian persen. Tidak ada dibilang berapa persen. Iya, belum. Nah, jadi berapapun itu, Di. Berapapun. Ya sebagai tanda jadi, Di. Nah, jadi setelah acara baru pelunasan. Oh begitu. Berapa harga paket? Paket kan tergantung dari pemesan. Iya. Kalau cari yang paket-paket yang begini, yang single layar, yang 3-2 orang, dia kan per paketnya 50.000 sampai 75.000. Iya. Jadi tergantung yang bikin acara. Yang bikin acara. Pemesan karena dia saya kan kasih. Ini yang ini paketnya ini. Oh jadi kita ada punya katalog begitu, price list Jadi di situ ada daftar-daftar tak mungkin. Daftar, iya. Jadi itu yang kita kasih lihat kan. Iya. Om Masrul, event di mana itu yang pernah pakai tenda tak? Yang kebanyakan ke Malino, dia Maros sampai ini. Lagi baru Launa. Oh pernah juga di luar di Makassar? Luar dari Makassar ini. Kalau misalnya jarak begitu tuh kan jauh itu. Iya. Ada tambahan biaya? Ada. Tambahan biaya. Hanya biasa kan biaya loading. Iya. Karena dia kan agak jauh, seperti yang kemarin itu yang Surya Nation. Iya. Dia yang ada tambahan untuk perharinya, 1 tendanya tuh. Iya. Karena dia loading barangnya kan agak jauh. Iya. Oh, jadi kita kenakan biaya tambahan. Tambahan. Berapa orang biasa bantu? Saya punya tim itu ya lumayan juga banyaknya. Ada yang 8 orang biasa saya. Kan kalau kayak begini kan biasa 2 orang, 3 orang. 3 orang. Kalau yang ratusan itu ya biasa 8 orang, 6 orang ini. Berapa stok tak? Kalau stok sementara di Makassar saja, ya sudah 100 lebih ya. 100 lebih tenda. Nah, kita bilang tadi di Makassar, berarti ada di tempat lain. Ada di sini Malino. Di Malino juga. Semua. Kalau di Malino, di mana toko tak? Di sini di Lemban. Ada yang di Lembannya, ada yang di sini, yang di kota. Di kota. Oh, berarti 2 tempat di Malino. 2 tempat. Selain di Malino? Sebagian dia ada di Bira. Di Bira juga ada? Iya. Oh. Antebara dia. Ada lagi tempat selain di Makassar, Bira dengan Malino?
luar dari provinsi. Di mana itu? Dia di NTT. Di Flores. Flores. Ada juga anu tadi situ. Jadi orang tak juga ada di situ. Orang nih kemenakan di sana. Oh, ponakan, ponakan tak di situ di. Jadi memang fasilitasi untuk orang-orang yang mau traveling mungkin. Iya. Tapi kayak tenda-tenda juga. Yang tenda-tenda, sebagian juga tas-tas, campur dia. Campur di sana dia. Oh, oke. Kalau anu tadi ya Mas Ruh, stok tak di mana bisa dilihat? Kalau di sosial media? Iya di FB dan di IG. Oh, jadi di Facebook dengan di Instagram. Iya. Orang bisa lihat di situ. Anu tadi perlengkapan tak? Apa nama Instagram tak Mas Ruh? Kalau saya kan dua saya punya. Iya. Asrul Sesean dan Sesean Outdoor. Oh, jadi dua. Iya. Asrul Sesean dengan Sesean Outdoor. Iya. Kalau di Facebook? Facebook Asrul Sesean juga dan Sesean Outdoor juga. Iya, tapi dia di grup. Dia kebanyakan masuk di grup teman-teman itu yang pedagang-pedagang outdoor itu masuk ke grup Sesean Outdoor. Iya. Supaya banyak anu tadi banyak tempat share tak. Itu cara pembayarannya itu Mas Rul, kita pakai metode apa? Apakah cash, transfer, atau ada juga itu scan begitu? Kalau untuk scan belum ada. Yeah. Kalau untuk transfer kan biasa kalau instansi dia biasa kan transfer begitu di. Iya, dengan perusahaan. Kalau individu biasanya langsung cash. Oh iya. Itu kan biasa kita berdayakan juga dimanapun acara atau event tak, itu kita berdayakan orang-orang di sekitar situ. Ya, betul. Anggaplah misalnya di Malino ini, katanya kita libatkan juga orang-orang di sini. Iya, saya libatkan orang-orang Malino. Begitu di. Ada alasan tersendiri tak? Kan sebagian ya di Malino kan ada juga tim, jadi tidak enak kalau saya pakai tim luar dari Malino. Iya. Oh iya, sekaligus kita berdayakan gitu deh. Berdayakan juga. Iya. Ada mitra tadi Malino atau mungkin ada orang tua juga. Iya. Jadi lewat dia. Ya. Kalau misalnya ada event-event yang diadakan di Malino, iya. Dia dulu dihubungi. Iya, saya hubungi. Dia dulu dihubungi baru kita serahkan kita mungkin di. Iya. Betul. Nah, sahabatanku, kita kebetulan juga kedatangan orang yang dituakan di Malino, tokoh masyarakat di sini, namanya Om Bur, bermitra dengan Sesean Outdoor Equipment. Om Bur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Jiki. Iya, sehat-sehat. Iya. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol ini Om Bur. Iya. Dan informasi dari Om Masrul sangat sering menggunakan Sesean Outdoor ini. Iya. Nah, di mana Ki sering bikin event di Malino? Kalau saya pernah bikin road race di lapangan sama-sama dengan bekerja saya dengan Sadap. Iya. Nah, terus sering-sering kita buat pasar malam untuk menghibur masyarakat. Iya. Nah, terus dengan untuk camping-camping itu dengan adanya Sesean sangat-sangat mendukung dengan adanya Sesean, karena kita di sini maksudnya macam ini tenda. Iya. Sesean yang Support terus tenda apa yang kita minta sama dia siap terus ya. ready terus. Jadi maksudnya tidak ada kendala lah. Alhamdulillah. Terus tempat-tempat yang ada di Malino, sementara di Lembana, Masrul ini Sesean sudah dikenal, sudah bermasyarakat di sana. Iya, di Pinus. Kita sudah kuasai, ada namanya pemutar di sana, kepala lingkungannya itu. Kita sudah kerjasama dengan Sesean. Terus ada yang baru kita mau buka di air terjun. Air terjun Takapala itu tempat camping juga. Karena begini mulai dengan pemerintahan ini Pak, ini sekarang ini luar biasa. Sampai ada rumah kurcaci dibuat sekarang. Saat ini kan itu Sari Batang itu teman-teman itu Om Bur ke Malino itu kebanyakan yang camp. Betul ya. Jadi memang betul-betul Sesean ini yang tidak memiliki peralatan. Iya, betul. Sesean sangat membantu. Betul.
Kenapa Pak saya buka air terjun? Dengan adanya dukungannya ini Sesean. Saya berani Pak. Dan kita akan punya kantor di Malino Pak Sesean. Di atasnya pasar ini kita mau bikin kantor. Kantor khusus ya, Sesean. Biasa Mas Ruli ini. Nah, sahabatku, itu tadi obrolan dengan Om Masrul dengan Om Bur tentang Sesean outdoor equipment. Berawal dari hobinya Om Masrul ini yang suka camp, terus memiliki 2-3 tenda yang dititip ke teman-temannya. Akhirnya berkembang, bertambah banyak stok. Akhirnya bisa seperti ini. Eventnya Om Masrul di mana-mana, yang pakai jasanya Om Masrul di mana-mana. Nah, berikut juga tentang yang disampaikan tadi sama Om Bur bahwa Sesean ini sangat membantu teman-teman di Malino. Setiap ada event pasti ke Om Masrul karena barang-barang atau perlengkapannya Om Masrul ini ready stock. Jadi apapun yang kekurangan dari teman-teman, ambilnya di Sesean. Nah, sahabatku, jika ulasan ini menurutnya bermanfaat, silahkan Ki bagikan. Karena semakin banyak yang mengetahui tentang informasi ini, semakin bermanfaat. Dan jangan lupa baca Ki di deskripsi nah. Oke. Dan juga buat Saribatang yang tidak ingin ketinggalan tentang materi-materi inspirasi dari kami dan juga ulasan-ulasan promo dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Terima kasih Om Masrul. Luar biasa.